katakan. Demikian rupa ya percayanya orang tuh, kalau orang ngomong sekali pasti, kalau udah awalnya janji itu ditepati pasti orang akan percaya. Nah, ketika sebelum menjadi Rasul, fase pertama, sebelum masuk ke fase kedua, ini fase pertama ini Rasulullah SAW belum berdakwah, tapi yang menunjukkan akhlakul karimah yang sangat luar biasa kepada penduduk Mekah ketika itu. Nah, kemudian pada fase kedua, setelah menjadi Rasul, Rasulullah SAW mulai menampakkan akhlakul azimah. Akhlakul azimah ini adalah akhlak di mana ketika saat itu sudah paling tinggi dari akhlak. Jadi akhlak ini kalau sudah sampai di akhlakul azimah, itu adalah sikap di mana seseorang itu melakukan kebaikan-kebaikan, ya kan, kepada orang lain, walaupun orang ini menyakiti hatinya. Nah, ini akhlakul azimah. Jadi kalau kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu ternyata di fase pertama itu memang menunjukkan akhlakul karimah. Yang kita perlu tahu bahwa di fase kedua ini Rasulullah menunjukkan akhlakul azimah. Jadi kalau ada orang yang menghina beliau, Allah, Rasul nggak pernah balas hina. Jadi tidak menghina. Kalau secara menghina dia kemudian melecehkan dan segala macam, itu tidak dia balas. Di keburukan dia tidak balas dengan keburukan. Dan kemudian di fase kedua ini mulailah beliau berdakwah. Dan disinilah pada awal fase pertama Rasulullah dipuji sehingga bahkan dijulukin Al-Amin. Ketika di fase kedua ini mereka mencaci maki. Padahal sudah sangat luar biasa nih kalau sudah menunjukkan akhlakul azimah. Rasulullah SAW itu tidak membalas keburukan-keburukan mereka. Harusnya kan lebih ini lagi, lebih percaya lagi, lebih dekat lagi, atau lebih senang lagi dengan Rasulullah. Nah, ini bagaimana kita cinta kepada Rasulullah, harus tahu, paham tentang bagaimana perjalanan Rasulullah, bagaimana tentang sirah perjalanan beliau, sehingga ini menjadi satu pelajaran buat kita. Dan fase kedua inilah baru diperintahkan dakwah. Itu Rasulullah umur 40 tahun sampai 63 tahun dia terus berdakwah, menyampaikan, dan dia menunjukkan akhlakul azimah kepada seluruh penduduk Mekah maupun Madinah. Waduh, ini sangat luar biasa kalau misalnya kita lihat ada orang-orang yang seperti ini, bukan main ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 33, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kullihi wa kafa bil walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dengan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi ada orang-orang yang gak suka sekalipun tetap dakwah disampaikan beliau. Dia menunjukkan akhlaknya begitu hebat kepada penduduk Mekah dan Madinah, sangat luar biasa sehingga para sahabat ini tidak bergeming. Kita lihat bagaimana dakwah Rasulullah SAW ini diikuti oleh para kaum muslimin saat ini. Ini tema kita adalah bagaimana kita melanjutkan dakwah Rasulullah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW melakukan pembinaan. Rasulullah SAW melakukan pembinaan, ya kan, ketika Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul, itu yang disampaikan Islam pertama adalah seorang wanita, yaitu Al-Khadijah. Jadi Khadijah ini adalah seorang istri yang patuh kepada suaminya, kemudian disampaikan Islam, dia pun taat. Kemudian dia masuk Islam, dia menjadi seorang muslim, kemudian menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib ketika itu umurnya 8 tahun. Ini anaknya paman beliau. Dan kemudian mengajak Zaid itu umurnya 20 tahun, Abu Bakar 37 tahun. Nah, kemudian dari mulutnya Abu Bakar, dakwanya atau penyampaian dakwah ini oleh Abu Bakar, mulailah masuknya Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Abu Bakar ini orang terpandang ketika itu di Mekah. Karena saking terpandangnya itu tokoh-tokoh besar itu sering berdiskusi dengan beliau. Kemudian Abu Bakar ini menyampaikan Islam kepada mereka. Dan inilah sahabat-sahabat Nabi yang dari masuk Islam dari awalnya itu adalah dari dakwanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini menyampaikan Islam kepada mereka, baru mereka itu masuk Islam.
Nah kemudian menyusullah yang lain-lain itu seperti Abu Ubaidah, kemudian yang lain-lain Abu Salamah, Arqam bin Abi Arqam. Nah Arqam bin Abi Arqam ini rumahnya dipakai untuk dakwah atau pembinaan para sahabat. Ketika itu baru ada 40 orang. Nah ini ada proses dakwah. Bagaimana Rasulullah SAW membentuk dakwah, kutlah dakwah. Proses ini harusnya diikuti oleh kelompok-kelompok atau golongan-golongan atau partai-partai Islam sekalipun harus mengikuti ini. Sehingga banyak sekali laki-laki maupun perempuan secara bergelombang masuk Islam, sehingga sebutan Islam tersebar ke kota Mekah dan menjadi perbincangan masyarakat ketika itu. Ini di fase pertama. Kita lanjut metode dakwah Rasulullah. Nah fase pertama itu Rasulullah SAW adalah melakukan pembinaan atau rekrutmen menjadi orang-orang Muslim yang tangguh. Ini Rasulullah di fase pertama. Kemudian di fase kedua Rasulullah SAW mulai membentuk kelompok. Nah kelompok inilah disebut dengan kutlah dakwah Rasulullah. Nah kutlah dakwah ini disinilah diperintahkan oleh Allah bahwa diperintahkan untuk sampaikanlah secara terang-terangan. Baru Rasul sampaikan ini. Kemudian membentuk opini di tengah-tengah masyarakat. Ini coba kita lihat Rasulullah SAW itu sampai berbaris begitu dan mengelilingi Ka'bah ketika itu. Dan belum pernah ada kelompok suku apapun mengelilingi Ka'bah, tawaf di Ka'bah, atau berjalan di mana di tempat-tempat umum yang barisnya ini yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Jadi para sahabat ini berbaris, mereka berbaris dua-dua, gitu ya, berdua begitu, rapi benar. Kemudian mengelilingi Ka'bah menyampaikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh. Jadi baru pertama kali di Mekah itu ada sekelompok orang, sekelompok jamaah yang mereka ini berbaris begitu rapinya mengelilingi Ka'bah. Baru dilihat pada zaman itu. Karena ini kutlah dakwah yang dibentuk Rasulullah. Untuk apa ia lakukan mengelilingi Ka'bah? Untuk mengopinikan bahwa Rasulullah memiliki kelompok. Dari kelompok inilah mulailah tersebar kemana-mana sehingga dakwah ini sampailah ke orang-orang Aus dan Khazraj di Yastrib. Dan di sanalah ada orang-orang mendukung. Jadi sebelum peristiwa-peristiwa yang lain seperti datangnya Rasulullah SAW ke Taif, kemudian ke Bani Soso'ah, Bani Hasim, Bani Hanifah, dia pada menolak semua. Ada 16 kabilah itu menolak semua baginda Rasulullah. Hanya yang menerima itu justru Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini yang ada di Yastrib menerima. Kemudian dari sinilah tokoh-tokoh Yastrib ini datang kepada Rasulullah melakukan Bai'atul Aqabah pertama. Bai'atul Aqabah pertama ini di Gunung Aqabah. Kemudian 2 tahun kemudian baru Rasulullah SAW ini memanggil mereka untuk baiat yang kedua. Baiat yang kedua ini sekitar 75 orang ini mereka ini menerima Rasulullah SAW sebagai pemimpin mereka. Ini dakwah, perjalanan dakwah Rasulullah. Kalau kita tadi sholat mengikuti Rasulullah, dakwah ini harus mengikuti Rasulullah juga. Bagaimana ini? Begitu juga dengan bagaimana ketika berdakwah ini, apakah dengan kekerasan, tanpa kekerasan. Kemudian di fase ketiga inilah mulai Rasulullah SAW menerima kepemimpinan, yaitu ketika diamanahkan oleh Aus dan Khazraj ini untuk melaksanakan kepemimpinan, untuk melaksanakan Islam secara kafah di negeri mereka, yaitu negeri Yastrib. Ini yang fase yang ketiga. Dari sinilah mulailah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan ketika hijrah sampai di Madinah, di sanalah mulai Rasulullah SAW membuat piagam Madinah, kesepakatan. Padahal waktu itu mereka kaum muslimin hijrah ke sana, ke Madinah itu, penduduk kaum muslimin itu yang masuk Islam yang ada di Madinah itu jumlahnya 1.500. Sedangkan orang Yahudi ada 4.000. Bayangkan tuh. Kemudian 4.500-nya lain-lain, ada Nasrani, ada Majusi, ada Zoroaster, macam-macam, ada Majusi. Itu saking banyaknya tuh penduduk Madinah. Kaum muslimin berapa? 1.500 orang saja di Madinah ketika itu.
Tapi Rasulullah SAW karena mereka percaya dengan Rasulullah dan segala macam apa yang disampaikan oleh para pembesar-pembesar Aus dan Hadrat, mereka serahkan semua kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah membuat Piagam Madinah kesepakatan. Nah, Piagam Madinah itu isinya apa? Piagam Madinah itu isinya bahwa seluruh penduduk mau siapapun dia, agama apapun, ia harus tunduk kepada Rasulullah dan Rasulnya. Begitu. Itu Piagam Madinah. Nah, di fase ini kemudian melanjut ke fase yang keempat, yaitu menerapkan Islam secara keseluruhan. Di mana? Di Yathrib. Ketika diterima, wahai Rasulullah, kami sepakat bahwa engkau adalah pemimpin kami. Sampai ada orang saat bin Mu'adz itu mengatakan, wahai Muhammad, andaikan kami, orang-orang terkenal kami, tokoh-tokoh kami dan keluarga kami, mereka binasa, hanya kita membela engkau, apakah engkau akan meninggalkan kami? Kata Rasulullah, enggak. Darahmu ada darahku, hidupmu adalah hidupku. Masya Allah, sedemikian rupa Rasulullah SAW. Nah, ini adalah fase yang keempat. Kemudian dari situlah Rasulullah ketika hijrah sampai ke Madinah menerapkan Islam ini secara keseluruhan. Nah, fase Rasulullah SAW ketika di Mekah ini selama berapa lama? 13 tahun lamanya. Ini ia tidak memiliki kekuasaan untuk menjalankan Islam secara keseluruhan. Kemudian sebagai masyarakat biasa beliau itu, kemudian lagi Islam belum dilaksanakan secara keseluruhan atau hanya dijalankan secara pribadi-pribadi saja. Nah, jadi ibadah, sholatnya, mungkin itu saja yang pribadi, jaga akhlaknya, jaga segala macam urusan-urusan dia dengan sahabat-sahabatnya, itu saja dilaksanakan secara pribadi. Tetapi ketika sudah menjalankan Islam di Madinah, para sahabat dipersilahkan menjalankan Islam semua yang diperintahkan Allah kepada baginda Rasulullah untuk umatnya. Demikian rupa ya. Nah, kemudian sebelum berpuasa, di sanalah Rasulullah SAW ini mulai membangun Madinah menjadi satu tempat yang dimana dijalankan oleh seluruh kaum muslimin dengan aturan-aturan Islam. Kita lihat ini struktur yang dibangun oleh Rasulullah. Ini seperti Muawin Tahfid, ada Muawin Tanfid, Amirul Jihad. Ini Rasulullah sudah tunjuk semua perangkat-perangkat ini. Di sini ada Qais bin Sa'ad. Qais bin Sa'ad itu adalah seorang polisian keamanan. Karena Qais bin Sa'ad menjadi pendamping atau asultoh di amir yang di pinggir pemimpin. Tuh, seperti Anas bin Malik mengatakan itu. Jadi Anas mengatakan bahwa Qais bin Sa'ad ini seperti pengaman di samping baginda Rasulullah, samping kepemimpinan Rasulullah. Maka Rasulullah menunjuk Qais bin Sa'ad ini sebagai seorang kepemimpinan untuk menjaga keamanan seluruh masyarakat Madinah. Tuh, demikian rupa ya. Nah, Qais bin Sa'ad ini kalau kita lihat di beberapa kitab, itu ia menjalankan aktivitas dia sebagai sultan. Sultan itu kalau dalam bahasa Arab, itu lisanul Arab, itu menyebutkan kalau surutu itu syarat, tetapi surto dengan mematikan roh itu berarti surto itu keamanan, kepolisian. Nah, itu Islam itu begitu. Nah, dari sinilah Rasulullah SAW mengangkat Qais bin Sa'ad ini untuk menjadi keamanan, dan ketika ia menjabat keamanan, keluarga Qais bin Sa'ad ini begitu sangat luar biasa, menjadikan Qais bin Sa'ad ini orang yang sangat dermawan. Sampai-sampai ada orang yang datang kesulitan apapun, dia cari pinjaman untuk bantu orang ini. Bahkan sampai-sampai Umar dan Abu Bakar itu mengatakan kepada kaum muslimin, wah, jangan-jangan apa yang dilakukan Qais bin Sa'ad ini akan menghabiskan harta keluarganya. Tapi justru keluarganya dari ayahnya datang menghadap kepada mereka, sesungguhnya apa yang aku lakukan, apa yang dilakukan oleh anakku ini, biarkan mereka, aku tidak akan menjadikan anakku bakhil. Masya Allah, demikian rupa ya. Jadi kalau kepala keamanan begitu dermawannya gitu. Kenapa ia lakukan dermawan begitu hebatnya? Saking orang tuh mau perlu apa, Qais bin Sa'ad sering bantu. Bahkan suatu saat Qais bin Sa'ad ini ia sakit, kemudian sakitnya dia belum ada yang jenguk dia, Nah, kemudian dia bertanya, mana nih orang-orang yang akan menjengukku? Kata sahabatnya, wahai Qais, sesungguhnya mereka mau menjenguk engkau, tapi mereka malu karena mereka banyak utang kepada engkau. Oh gitu, waduh, jangan sampai harta menjadikan penghalang untuk dia
menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Akhirnya apa? Dia minta agar pembantunya ini menyampaikan bahwa hanya sampaikan, umumkan di kota Madinah, siapa saja yang memiliki hutang kepada Qais bin Sa'ad, ia telah dibebaskan. Masya Allah. Pada hari itu disampaikan, sorenya pintunya Qais bin Sa'ad itu saking orang berjubel datang kepada Qais untuk menjenguk dia sampai rusak pintunya. Ini diceritakan di dalam sirah. Gitu ya, hebatnya tuh. Kenapa Qais bin Sa'ad ini sangat dermawan? Kenapa? Karena ia ingin kenapa masyarakat Madinah ini gak bikin susah. Coba kalau pada susah, bikin masalah baru, pekerjaan dia jadi banyak. Justru dengan dia dermawan, Qais bin Sa'ad ini meringankan ia sebagai seorang pengamanan. Ia memudahkan seluruh orang-orang Madinah ini untuk menjalankan aktivitasnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW membentuk negeri di Madinah ini, tentu punya unsur. Nah, Rasulullah punya unsur. Ini wilayahnya, ada wilayahnya. Pertama adalah Madinah sebagai wilayah kediamannya. Kemudian ada hukumnya. Nah, kalian sepakati dengan pegang Madinah itu untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Yaitu hukumnya apa? Hukum Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada rakyatnya ya. Nah, ini syarat-syarat dari suatu negara itu harus begini. Jadi hukum itu harus ada ditentukan oleh negara itu. Jangan hukum diberikan oleh orang lain yang tidak sesuai gitu. Jadi kalau unsur suatu negara itu harus punya 4 syarat ini. Ada wilayah, ada hukum, ada rakyat, kemudian ada pemimpin. Nah, ini yang syaratnya kalau di negara itu. Nah, rakyatnya siapa aja? Muhajirin, Ansor, Nasrani, Majusi, orang-orang Yahudi dan sebagainya yang ada di Madinah. Kemudian pemimpinnya adalah baginda Rasulullah SAW yang mereka taati. Oh, sangat luar biasa. Ini bagi kita bagian dari Maulid Nabi, yaitu bagaimana kita memahami tentang dakwah Rasulullah SAW untuk kita ikuti, untuk kita jalankan. Jangan sampai sholat kita ikuti Rasulullah, dakwah kita nggak mengikuti Rasulullah. Ini bagian dari sirah yang kita sampaikan. Nah, tahapan dakwah Islam itu, pertama Islam secara ideologi ia sampaikan kepada umat, ya kan, partai umat, ke partai-partai jamaah umat siapapun disampaikan secara keseluruhan ini. Kemudian yang dilakukan